Bapak dan Ibu, peserta rapat anggota rencana kerja, tibalah saatnya kita berada di acara pokok. Acara pokok rapat ini akan kita awali dengan quorum. Karena absennya melewati grup WA, kami yakin semua peserta sudah berada di dalam ruangan WA Group. Oleh karena itu, kami yakin bahwa semua peserta sudah hadir di WA Group ini. Dengan demikian, maka quorum kami nyatakan terpenuhi. Yang berikutnya, Bapak Ibu, adalah pembacaan dan pengesahan berita acara RAT tahun buku 2024. Bapak Ibu, berita acara RAT dan pelengkapannya sudah berada di buku bahan rapat anggota ini. Dan sudah kami kirim jauh hari, dan kami yakin panjenengan sudah membacanya. Kalau memang ada yang belum membaca, monggo dibuka ke atas HP-nya, kemudian dilihat di buku yang kedua. Karena di buku kedua itulah yang memuat tentang berita acara rapat anggota tahunan. Bapak dan Ibu, dengan membaca berita acara itu kita bisa tahu perkembangan dan dinamika pelaksanaan rapat anggota tahunan yang lalu. Baik itu tempatnya ada di mana, yang hadir berapa saja, kemudian ada apa saja di sana, semua terekam di berita acara, utamanya di notula rapat. Oleh karena itu, panjenengan saya harap sambil mendengarkan ini bisa membuka buku yang ada buku cetakannya, monggo dibuka di bagian depan yang berhubungan dengan berita acara, notula, dan surat keputusan. Yang tidak mendapatkan buku cetak, buku kertas, panjenengan bisa membuka dari buku PDF yang sudah kami kirimkan ke panjenengan semua beberapa hari yang lalu. Dengan demikian, karena berita acara ini sudah ada, monggo silakan baca sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kami tidak membacakannya. Dan waktu RAT keputusan sudah disahkan. Dengan demikian, acara yang kedua ini kami nyatakan selesai. Baik Bapak dan Ibu, kita berlanjut ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi rancangan rencana kerja dan rancangan RAPB KPRI Primkoparin tahun 2026. Untuk menyampaikannya akan disampaikan pengurus yang mengurus itu. Yang pertama berhubungan dengan organisasi. Rancangan yang berhubungan organisasi akan disampaikan oleh
Bapak Sekretaris. Oleh karena itu, Bapak Agus Purnomo Adi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ihdinas siratal mustaqim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati, pertama Bapak atau Ibu Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM Kabupaten Bojonegoro yang mewakili. Kedua, Bapak Ketua PKPRI Kopen Kabupaten Bojonegoro yang saya hormati atau yang mewakili. Ketiga, pengurus, pengawas dan karyawan dan peserta rapat anggota rencana kerja KPRI Brim Koparin Padangan yang berbahagia. Perkenankan saya membawakan rancangan rapat kerja tahun 2025 untuk tahun 2026 yang telah disampaikan melalui PDF atau buku yang beredar seminggu yang lalu. Di bidang organisasi, Bapak Ibu, untuk meningkatkan anggota kita, KPRI Brim Koparin Padangan mengadakan sosialisasi ke instansi atau korlap yang mana telah berjalan di tahun 2025 ini di 4 korlap atau 4 instansi, yaitu yang pertama di SMP Negeri Ngerau, kedua di Madrasah Aliyah Negeri Ngerau, ketiga di SMP Negeri Padangan, dan yang keempat di SMK Negeri Purwosari. Di tahun 2025 ini yang masuk anggota itu adalah 14 orang dan keluar 6 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk rapat anggota tahunan yang akan datang atau 2026, yaitu untuk seorang pengawas telah berakhir masa baktinya sehingga harus memilih seorang pengawas lagi. Dan di bidang usaha, KPRI Brim Koparin Padangan masih tetap memberikan voucher belanja di toko amanah, dan diharapkan untuk setiap bulannya kalau bisa dibelanjakan di toko amanah. Yang berikutnya Bapak Ibu, untuk beasiswa, Brim Koparin Padangan tetap menyelenggarakan beasiswa di tingkat SD, SMP, dan SMA. Sedangkan yang di tingkat perguruan tinggi diserahkan di PKPRI Kopen Bojonegoro. Dan sedangkan untuk menjalin kekeluargaan, Brim Koparin Padangan mengadakan atau menyelenggarakan wisata setiap 2 tahun sekali dalam bentuk atau dilaksanakan dengan mengadakan simpanan rutin koperasi yang ketiga atau disingkat menjadi SIRUKO 3. Untuk sementara itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, demikianlah tadi
rancangan rencana kerja yang telah disampaikan oleh sekretaris. Mudah-mudahan panjenengan paham dan bisa memahami apa yang dirancang dalam rencana kerja. Baiklah, kita berlanjut ke berikutnya, yaitu pembahasan rencana anggaran pendapatan belanja di tahun 2026 yang akan disampaikan oleh bendahara. Oleh karena itu, Bapak Suratin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro atau yang mewakili, kepada yang terhormat Ketua PKPRI Kopen Bojonegoro atau yang mewakili, dan yang terhormat pengurus, pengawas serta karyawan KPRI Prim Koparin Padangan, dan juga kepada seluruh anggota yang hadir dalam kegiatan RARK tahun buku 2026 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya serta nikmat yang lebih banyak lagi. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini saya selaku bendahara akan menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja pada KPRI Prim Koparin Padangan tahun buku 2026. Bapak Ibu bisa menyimak atau membaca penjelasan tentang pendapatan dan pengeluaran KPRI Prim Koparin Padangan pada halaman 14 sampai 19. Di situ telah dijelaskan pendapatan dari mana sumbernya dan juga pengeluaran digunakan untuk apa saja. Kemudian di halaman 20 sampai 22 itu adalah rencana anggaran dan pendapatan belanja, yaitu rekap RAPB tahun buku 2026. Yang menjadi fokus pada kali ini adalah pada halaman 23, yaitu tentang rekapitulasi rencana pendapatan dan belanja KPRI Prim Koparin Padangan tahun buku 2026. Bapak Ibu bisa membuka pada halaman 23. Mari kita perhatikan di situ bahwa di kolom sebelah kiri itu adalah uraian tentang pendapatan. Sumber pendapatan KPRI Prim Koparin Padangan yang pertama adalah administrasi penggulingan, jasa kredit barang, jasa kredit uang, SHU, dan dari PKPRI Kopen dan juga komisi kredit barang, serta jasa bank dan hasil jual tanah kapling serta sewa gedung. Di situ dapat kita perhatikan taksiran tahun 2025 dan 2026. Yang menjadi perhatian kita adalah pada jasa kredit uang. Di situ ada kenaikan pendapatan yaitu sebesar 28.760.000. Itu taksiran di tahun 2025 363.456.000, sedangkan taksiran tahun 2026 392.216.000. Jadi yang ada kenaikannya jasa kredit uang itu cukup besar, kemudian di administrasi penggulingan itu ada kenaikan sebesar 5.500.000. Sehingga pendapatan pada taksiran tahun 2026 itu sebesar 485.809.000 rupiah. Kemudian di kolom yang sebelah kanan itu adalah uraian tentang beban yang menjadi pengeluaran
KPRI Primkoparin Padangan tahun 2026. Yang pertama itu pembinaan anggota, itu ada kenaikan yang taksiran tahun 2025 sebesar 80.250.000, di tahun 2026 menjadi 81.980.000. Itu ada kenaikan dikarenakan adanya penambahan jumlah anggota. Kemudian untuk beban operasional itu juga ada kenaikan sebesar 7.310.400 rupiah. Itu dikarenakan dalam kegiatan rapat itu tentunya anggota yang baru juga diikutkan, maka di situ akan menambah beban operasional. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian untuk beban administrasi dan umum itu ada pengeluaran yang cukup besar dan ada kenaikan dari tahun 2025 sebesar 19.446.000 rupiah. Nah, kenaikan itu dikarenakan ada kenaikan untuk penyesuaian honor karyawan dan juga pengurus karena adanya inflasi. Kemudian untuk beban penyusutan juga ada kenaikan, yaitu 4.655.000 rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penambahan pembelian barang, yaitu berupa kursi dan unit komputer dan juga printer, serta adanya perubahan PMK nomor 72 tahun 2023 tentang penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Hal ini karena adanya perubahan prosentase dalam penyusutan barang, maka aset yang ada di KPRI Primkoparin Padangan penyusutan juga meningkat. Setelah kami jumlah pengeluarannya itu sebesar 432.3.600 rupiah. Kemudian SHU sebelum pajak kalau taksiran tahun 2025 adalah 52.999.800 rupiah. Di tahun 2026 alhamdulillah ada kenaikan walaupun tidak begitu besar, yaitu sebesar 53.805.400 rupiah. Ada kenaikan 805.600 rupiah. Jumlah total yaitu 485.809.000 rupiah. Itu yang menjadi perhatian Bapak Ibu semua, yaitu proyeksi pendapatan dan pengeluaran KPRI Primkoparin Padangan di tahun buku 2026. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja KPRI Primkoparin tahun 2026. Selanjutnya adalah rancangan kerja dari pengawas KPRI Primkoparin Padangan untuk tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Agus Faisal. Oleh karena itu kepada Pak Agus Faisal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua PKPRI Kopen Bojonegoro ataupun yang mewakili, yang terhormat Ketua dan pengurus KPRI Primkoparin Padangan, yang terhormat karyawan, manajer KPRI Primkoparin Padangan,
kawan-kawan pengawas KPRI Prim Koparin Padangan, yang terhormat Bapak Ibu peserta RA/RK KPRI Prim Koparin Padangan yang berbahagia. Alhamdulillah, saat ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tambahan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, hari ini kita bisa mengikuti rapat anggota rencana kerja KPRI Prim Koparin tahun buku 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan pertolongan dan syafaatnya kelak di yaumil akhirat. Lebih lanjut, Bapak Ibu peserta RA/RK KPRI Prim Koparin Padangan, kami atas nama mewakili dari unsur pengawas ingin menyampaikan rancangan rencana kerja pengawas KPRI Prim Koparin Padangan tahun buku 2026. Adapun rencana kerja rancangan pengawas yang akan kami sampaikan, yakni ada 3 bidang. Yang pertama, bidang pengawasan. Dalam bidang pengawasan ini mempunyai tujuan yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Adapun untuk memenuhi daripada tujuan dari pengawasan ataupun peningkatan ini, perlu adanya kegiatan-kegiatan yang kami sampaikan, yakni yang pertama menyelenggarakan rapat sebelum pemeriksaan buku. Yang kedua, melaksanakan pemeriksaan secara rutin laporan keuangan di kepengurusan KPRI Prim Koparin Padangan. Yang ketiga, membuat laporan hasil daripada pemeriksaan keuangan. Yang keempat, membuat laporan akhir tahun untuk RAT tahun buku 2026. Adapun sasaran yakni KPRI Prim Koparin Padangan. Bidang ataupun subbidang rencana yang kedua yakni pembinaan koperasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan komunikasi, timbal balik dan mewujudkan kesatuan arah kebijakan-kebijakan daripada KPRI Prim Koparin Padangan. Adapun kegiatan untuk mewujudkan tujuan tersebut, kami mengikuti yang pertama menghadiri rapat pengurus pleno, kedua menghadiri rapat kerja pengurus dan anggota, yang ketiga menghadiri rapat anggota rencana kerja, dan yang keempat menghadiri rapat anggota tahunan. Sasaran daripada rancangan rencana kerja yakni rapat pengurus dan anggota. Adapun yang terakhir dalam bidang kepengawasan dalam rencana serta rancangan kerja pengawas yakni pendidikan. Dalam bidang pendidikan tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Kegiatan yang harus kita wujudkan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan, yang pertama membantu dan mengawasi pengurus dalam mengadakan pelatihan-pelatihan anggota. Yang kedua, membantu dan mengawasi pengurus dalam menangani anggota yang bermasalah. Adapun sasarannya adalah pengurus, karyawan, dan anggota KPRI Prim Koparin Padangan. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rencana kerja pengawas KPRI Prim Koparin Padangan tahun buku 2026. Adapun lebih lengkap Bapak Ibu bisa membaca dalam buku yang telah diterbitkan oleh pengurus KPRI Prim Koparin Padangan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, demikian tadi apa yang sudah disampaikan oleh pengawas mengantarkan program rencana kerja pengawas tahun buku 2026. Bapak dan Ibu, acara kita selanjutnya adalah pemandangan umum.
Pemandangan umum berisi tentang tanya jawab, usul saran dari peserta. Termin 1 sudah kita laksanakan melalui masukan dari peserta yang sudah kami himpun dalam usul saran, pertanyaan, dan lainnya mulai beberapa waktu yang lalu dan berakhir hari Jumat yang lalu. Karena itu kami menyampaikan terima kasih karena panjenengan sudah memberi info, memberi respon atas rancangan rencana kerja dan RAPB KPRI Prim Koparin Padangan tahun 2026. Kami sampaikan terima kasih kalau Bapak Ibu yang sudah mensepakati untuk menerima dan menyetujui rencana kerja dan RAPB KPRI Prim Koparin Padangan tahun 2026 untuk disahkan. Sekali lagi, terima kasih. Sedangkan yang berupa pertanyaan, usul, dan saran akan kami jawab dan kami tayangkan berikut ini. Terima kasih, mari kita amati bersama. Bapak dan Ibu, saatnya kita menyampaikan pemandangan umum. Ini termin yang pertama, yaitu pertanyaan tertulis, usulan tertulis, dan akan kami sampaikan dalam bentuk tayangan seperti ini. Baik Bapak Ibu, termin yang pertama ini saya kategorikan ada 3. Yang pertama adalah anggota yang menyatakan setuju untuk disahkan dan voucher belanja tetap 50.000. Kategori yang pertama ini ada beberapa anggota. Mari kita ikuti. Anggota yang menyatakan setuju untuk disahkan adalah ini nama-namanya. Monggo disimak. Ada 28 anggota yang menyatakan setuju untuk disahkan dan mengusulkan bahwa voucher belanja tetap 50.000. Ada 28 anggota. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pendapat tentang rencana kerja dan RAPB kita. Terima kasih sekali lagi. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan. Yang pertama dari Pak Yusuf, Korlap SMP 2 Padangan. Pertanyaannya, apakah program rekreasi masih ada? Kalau Bapak Ibu mencermati di rencana kerja, masih ada. Dan program itu sudah tertuang dalam rencana kerja. Yang berikutnya dari Bu Sumiati, Korlap SMK Purwosari. Mohon penjelasan tentang si Jakop. Masih bisakah anggota mempunyai si Jakop? Bapak Ibu, si Jakop adalah simpanan anggota secara manasuka yang berjangka dan jangkanya hanya 1 bulan. Maksudnya kalau butuh 1 bulan itu bisa diambil, kalau nggak butuh dibiarkan di koperasi. Jasa dari si Jakop bisa diambil setiap awal bulan.
masih ada, monggo Bapak Ibu yang memiliki kelebihan dana untuk dimasukkan di si Jakob, besarnya kelipatan 500.000, okay. Kemudian kelompok yang ketiga, anggota yang mengajukan atau memasukkan ini, yaitu mengajukan usulan. Yang mengajukan usulan yang pertama adalah Bapak Mulyono, Korlap SMP Ngerau. Usulannya bagaimana bila koperasi menyediakan atau membangun rumah kos-kosan atau kontrakan. Bapak Ibu, KPRI Prim Koparin memiliki tanah kapling, satu berada di Desa Sumber Arum Ngerau, masih ada 3 peta, dan ada satu di dekat Rumah Sakit Padangan. Dulu pernah kita ingin membangun kos-kosan di dekat rumah sakit itu, karena aset masuknya itu hanya sepeda motor, maka hal itu kita batalkan. Ya monggo nanti kalau dikaji lagi cukup aset dengan sepeda motor, maka itu masih kita wujudkan. Mudah-mudahan ke depan seperti itu. Usulan yang kedua adalah dari Bapak Bambang Triyono, Korlap SMA Negeri Ngerau. Untuk badan usaha bisa dicoba semisal penanaman modal untuk UMKM dengan bagi hasil, atau penyediaan jasa pesan antar untuk kebutuhan pembelanjaan di toko Prim Koparin. Usulan akan dikaji dan dipertimbangkan. Beberapa waktu yang lalu kita juga berpikir bagaimana kalau kita membiayai modal untuk UMKM, tapi karena nggak boleh, sekali lagi ada pemikiran untuk bekerja sama dengan UMKM, tetapi kita terbatas oleh aturan bahwa tidak boleh melayani selain anggota. Oleh karena itu, untuk yang ini bekerja sama dengan UMKM sementara tidak kita lanjutkan, atau pemikiran itu kita hentikan. Berikutnya Bapak dan Ibu, dari Ibu Yohan Trivina, angel aja wacanane. Bu Johan Trivina Rulia dari Manpadangan, agar belanja lebih menarik mungkin bisa ditambah promo belanja atau diskonnya. Terima kasih, usulan akan diusahakan. Kemudian usulan dari Bapak Taukid SMP Ngerau, pinjaman khusus umroh atau haji kalau bisa bunganya lebih ringan dari pinjaman reguler, dan bidang usaha Prim Koparin mungkin bisa menyediakan penjualan pulsa online. Bapak Ibu, kredit haji adalah kredit yang diperuntukkan bagi anggota atau keluarganya yang ingin mendaftarkan diri untuk berangkat haji, atau mungkin akan melaksanakan umroh begitu. Namun kredit ini berlaku umum seperti kredit yang lain dengan jasa 1,2%. Hanya saja perbedaannya, kredit ini dengan sistem kontrak. Maksudnya dengan sistem kontrak ini jasa dibayar di depan. Jadi begitu terima dana itu akan membayar jasa selama 1 tahun untuk 1 tahun ke depan. Sedangkan ngangsurnya, bayarnya itu sewaktu-waktu
Misalkan 10 bulan belum punya uang untuk itu, diperbolehkan. 10 bulan baru ada uang, nah uang itu diangsurkan. Berapa besarnya? Seadanya. Jadi misalkan 25 juta, kemudian sudah 10 bulan belum punya uang sama sekali, bulan ke-10 punya dana 5 juta, maka 5 juta itulah yang diangsurkan. Nah, setelah 12 bulan, maka kontrak akan dihitung lagi. Penghitungan jasa kontrakan berikutnya akan dihitung berdasarkan sisa hutangnya. Jadi kalau pertama utang 25 juta, kemudian sudah diangsur 5 juta dalam tahun pertama, maka jasa tahun kedua kontrakannya itu adalah 1,2% kali sisanya, yaitu 20 juta. Dan itu berlaku sampai berikutnya. Kalau Bapak Ibu sudah mengangsur, tapi dalam tahun itu belum berakhir, maka kelebihan jasa nanti akan dikembalikan. Kemudian untuk usaha pulsa, sementara yang bisa dilayani di toko nggih. Tapi kalau koperasi suruh menyediakan sebagai penyedia penjualan pulsa online, ini kami belum paham, maka akan kita pelajari. Dan yang terakhir dari Bu Dari Priyantini, Korapman Ngerao. Yang pertama, untuk menghemat pelaksanaan pendidikan perkoperasian untuk anggota, diusulkan 2 tahun sekali dan diperuntukkan untuk anggota baru. Yang kedua, dengan dikirim file tagihan dan daftar anggota yang sudah dipotong dari BRI setiap bulan, sangat memudahkan Korap jika ada anggota yang tanya dan diinformasikan tagihan yang sudah terbayar dan yang belum. Yang C, untuk menarik anggota dan pelayanan RAT diagendakan keluar walaupun tidak harus jauh. Yang D, anggota MAN mengendaki voucher belanja tetap 50.000. Kemudian dengan diberi SHO dari belanja mungkin akan menjadi daya tarik anggota untuk belanja, karena anggota koperasi dari berbagai daerah. Usulan yang pertama diperhatikan. Kemudian tentang file diupayakan nanti bisa japri ke manajer agar dikirimi. Karena pengiriman itu bukan kewajiban, tapi kalau Korlap membutuhkan, monggo japri, nanti akan diberikan. Sebenarnya membuat daftar tagihan itu cocokkan antara Korlap dan karyawan, monggo. Insya Allah daftar itu sudah ada rumusnya, sehingga setiap bulan tidak harus membuat, kecuali yang melunasi dan yang terima. Monggo nanti hubungi karyawan. Yang berikutnya, karena ada program rekreasi, jika rekreasi itu dilaksanakan bersama dengan RAT, maka pelaksanaan RAT akan ada di luar daerah. Kalau tidak bersamaan, maka RAT ada di sekitar kantor. Berikutnya, terima kasih atas pendapat yang sudah disampaikan. Berikutnya adalah untuk toko. Kebijakan yang telah diterapkan adalah anggota boleh belanja untuk 3 bulan ke depan. Maksudnya misalkan anggota belanja bulan Juli, maka yang bersangkutan boleh belanja sampai bulan September walaupun vouchernya baru terbayar sampai bulan Juli. Jadi urung bayar tapi sudah boleh dibelanjakan gitu. Yang terakhir adalah dari Pak Lasio Korlap SMP Margomulyo. Pemberian dana sosial sakit opnam 3 hari
kalau bisa 2 hari saja, dan pemberian dansos maksimal 1 kali setahun. Bapak Ibu, yang berlaku sampai saat ini untuk anggota atau keluarganya yang opnam memang 3 hari, kemudian setahun bisa mengajukan 2 kali dengan jarak 6 bulan. Kalau ada usulan seperti itu, monggo peserta yang lain untuk menanggapi. Jadi 2 hari saja bisa minta bantuan dansos, tapi setahun hanya cukup sekali atau seperti yang sudah berlalu. Demikian Bapak Ibu termin yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut ke termin yang kedua secara live di WA Group. Matur suwun.